Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur di awal bulan ini Tuhan masih memberikan kita nafas hidup. Dan hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita menyiapkan siap hati kita. Mari kita bersatu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan jika di awal bulan ini kami masih diberikan nafas hidup, kami masih bisa datang ke rumah-Mu. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Kami mau katakan Engkau baik atas kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau membawa seluruh kehidupan kami. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Bila pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Allah Roh Kudus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita di hadapan-Nya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan, masa mari
Kami tahu kami aman berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami mau habiskan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya Engkau saja Allah Roh Kudus yang pertama di atas pujian dan penyembahan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu. Kiranya Engkau saja berbicara bagi setiap kami, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan hari ini boleh menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa saat ini juga buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir hari ini. Apapun alasan mereka Tuhan, Engkau yang tahu. Engkau yang menolong mereka dari setiap beban pergumulan mereka. Engkau yang membukakan setiap pintu-pintu bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Nilai ibadah kami hari ini kami serahkan dalam tangan pengasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Setiap kita yang siap bersorak sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Dan kita semuanya bangkit berdiri, kita akan terus memuji nama Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan sediakan semuanya bagi kita. Amin.
Saudara Bapak Ibu, kami tahu Tuhan, hanya Engkau penolong satu-satunya dalam kehidupan kami. Dan kami rindu selalu tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami rindu selalu mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau belajar duduk diam di dalam hadirat-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, untuklah hati ini jadi rencana untuk hormat-Mu. Cemerlang pada yang masih murni tangan Tuhan. Tuhan, ku serahkan hati-Mu. Semuanya kami berikan, semua ku berikan padamu. Ku bisa hingga tulus selalu agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur hari ini kami masih bisa memuji, menyembah. Kami bersyukur kami masih bisa datang untuk mengagung-agungkan, menyembah Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus hebat, Roh Kudus dahsyat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau sharing, kami mendengar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus berkarya atas pemberitaan ini. Roh Kudus bekerja atas pemberitaan ini untuk menguatkan, untuk meneguhkan iman percaya kami kepada Kristus Yesus. Baik anak-anak Bapa yang ada di tempat ini, baik anak-anak Bapa yang ada di YouTube. Hamba berdoa, berkati kami semua. Mampukan kami untuk mencerna, mampukan kami untuk melakukan firman ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya dan kami mengucap syukur. Sekali lagi Roh Kudus, ajari lidah bibir hamba ini, hati hamba, keluar dari hati melalui bibir Tahir Kudus adanya. Biarlah kehendak dan rencana Roh Kudus terjadi. Bukan karena kuat, bukan karena pintar, bukan karena bisa, tapi semua karena anugerah yang Roh Kudus berikan atas hamba ini. Sekali lagi Roh Kudus, berkarya, berkaryalah Roh, jadilah kehendak di tempat ini dan di surga yang mulia atas pemerintahan ini. Kami diberkati dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Terpujilah Tuhan pagi hari ini. Kita sudah lewati bulan 7 dan saat ini kita masuk ke dalam bulan yang ke-8 Agustus. Terpujilah Tuhan atas kasih karunia Tuhan sampai detik ini kasih kita bisa melewati hari-hari, minggu, bulan untuk tahun 2026 ini. Terpujilah Tuhan. Kalau hari ini kita mau masuk ke dalam firman, hari ini adalah minggu pertama, hari minggu pertama di bulan Agustus. Maka daripada itu, segala sesuatu di awal bulan ini kita mulai dengan satu kesatuan tubuh Kristus, tubuh jiwa roh Kristus atas kehidupan kita. Amin. Hari ini coba kita baca dulu di dalam Kejadian. Kejadian 48. Kejadian 48 ayat 22.
Yosua 24. Yosua 24 Yosua 24 ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Mesir dan dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan di Sikem. Sikem itu di mana? Nanti. Di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kista dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani menjadi milik pusaka mereka. Jadi hari ini orang yang sampai di tanah Kanaan, satu tulang, dua manusia hidup yang keluar dari Mesir. Dua manusia, Kaleb dan Joshua, dan satu tulang-tulang Yusuf. Itulah sampai ke Sikem. Sikem itu sama dengan Sikar. Hari ini kita mulai masuk ke dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 3. Apa kata Yohanes 3 ayat 4? Yohanes 3 ayat 4. Yohanes 4 ayat 3. Yohanes 4 ayat 3. Ia pun meninggalkan Yehuda, Judea, dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Yesus meninggalkan Judea dan kembali lagi ke Galilea. Judea dan Galilea itu kalau dijalanin pada masa itu bisa dari sini sampai ke Senen, kira-kira 40 km. Judea dan Galilea berkisar 40 km. Kalau kita berjalan dari sini kemungkinan besar sampai ke Senen. Itulah perjalanan jauhnya. Kalau masa itu Yesus berjalan kaki. Terus ayat keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Tadi sudah kita baca bahwa Yusuf, tulang-tulang Yusuf dimakamkan di Sikar. Yang diberikan Yakub kepada Yusuf adalah tanah leluhur yang sudah dibeli dari orang apa tadi? Orang Filistin. Ayat 3, ayat 4. Ia melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang
diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Dan ini diulangi di sini. Di Yohanes ini, sumur yang digali Yusuf, Ishak, diberikan kepada Yusuf. Dan disitulah Samaria. Terus disitulah tempat sumur yang diberikan Yakub, sumur Yakub, Yesus di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12 siang. Betul. Antara kembali lagi Judea dan Samaria itu kira-kira 40 km. Berarti itu siang hari. Yesus sangat letih. Karena Yesus adalah manusia, dia haus waktu itu. Yesus haus. Maka berhentilah dia di tepi sumur yang digali oleh Ishak, yang diberikan kepada Yakub. Disikat. Dia duduk di situ. Terus apa katanya? Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Karena Yesus haus. Yesus manusia biasa. Yesus haus. Yesus lapar. Terus ayat ke-7, kita baca ayat ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi siapa di situ ada? Hanya Yesus dan seorang Samaria. Yesus dan seorang Samaria. Terus kita berangkat kepada ayat 23. Ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Perikop firman Tuhan hari ini, Yesus bukan membangun gereja datang ke dunia ini, bukan. Yesus datang ke dunia ini untuk membangun roh. Roh siapa? Roh saya dan roh saudara. Yesus tidak butuh gereja. Makanya di Matius ada, engkau lihat gedung yang bait Allah yang kokoh ini, semuanya akan diratakan dengan tanah. Karena Tuhan tidak butuh lagi gereja saat ini. Tuhan gak perlu gereja gede-gede, enggak. Tuhan datang ke bumi ini, bagaimana dia ketemu dengan orang Samaria, bukan di gereja. Tapi Yesus ketemu dengan orang Samaria yang perempuan itu, dia ketemu di pinggir sumur. Berarti apa artinya? Air adalah air kehidupan. Sumur ada di dalam air, ada di dalam sumur. Tapi Yesus datang kepada orang itu,
Akulah air kehidupan kepada orang seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Percaya enggak? Tergantung. Kalau saudara percaya bahwa Yesuslah air kehidupan, maka ayat yang ke-24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran, bukan di gereja. Bukan di gereja. Menyembah Yesus bukan di gereja. Ada di sini di ayat ini, sekarang waktunya menyembah Yesus bukan di gereja, bukan di gunung ini, bukan di tempat ini, bukan di Yerusalem, tapi di seluruh umat manusia. Makanya Yesus berkata, barang siapa percaya, barang siapa mengaku Yesus sebagai juru selamat, ia manusia baru. Bukan percaya kepada gereja, bukan. Makanya hari ini, sekali lagi, perikop firman Tuhan hari ini, Yesus datang membangun roh. Roh siapa? Roh saya dan saudara. Untuk menguatkan, untuk membangun, untuk membuat, supaya roh, jiwa, tubuh ini senantiasa tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus berarti percaya kepada Kristus Yesus. Percaya kepada Yesus Kristus berarti mengaku Yesus sebagai juru selamat. Mengaku Yesus sebagai juru selamat dan percaya kepada Yesus. Maka hari ini saya rindu buat kita semua yang ada di sini. Ayat 9 dia berkata, maka kata perempuan itu Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Antara orang Samaria, sesudah kerajaan Salomo dibelah dua, kerajaan Samaria itu adalah timur Yehuda. Sekarang ini, itulah di situ banyak apa? Nabi dan siapa? Suku Lewi. Di Samaria mereka menyembah kepada patung. Makanya orang Yahudi dengan Samaria beda jauh. Sesudah kerajaan Salomo dibagi dua oleh Tuhan. Kerajaan Salomo dibagi dua. Kerajaan Israel dibagi dua. Perempuan ini bilang, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau itu adalah Yesus sendiri, seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, karena kastanya beda. Sama-sama anak Yakub sebenarnya. Tapi berhubung karena kerajaan di Samaria sudah menyembah kepada patung, maka orang Yehuda menganggap dia adalah bukan lagi bagian daripada kerajaan Yehuda. Oleh karena itu hari ini, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan telah menerima kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Nah, jawab Yesus, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami
dan yang telah minum sendiri dari dalamnya serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Nah, coba di sini. Kita sebagai manusia biasa butuh air hidup, butuh air untuk menghidupi daging. Itu dalam satu sisi air. Kenapa judul perikop kita hari ini adalah terbagi dalam dua bagian? Ada satu, tubuh membutuhkan air. Supaya apa? Tidak kekurangan air tubuh ini, supaya tidak kering tubuh ini, supaya tubuh ini bisa bergerak. Seperti Yesus tadi, dia butuh air untuk diminum karena dia adalah manusia, dia yang butuh air. Tapi sesudah Rasul Paulus berkata di sini, itu adalah bagian yang pertama di mana Yesus membutuhkan air. Hari ini, sesudah kita tahu tubuh kita ini butuh air. Kalau tubuh ini butuh air, kalau roh kita butuh apa? Firman. Makanya judulnya hari ini adalah Yesus datang membangun roh, bukan memberi air mineral. Itu yang diberikan kepada orang Samaria ini. Yesus memberikan air hidup. Tapi orang Samaria nggak mengerti. Tapi Yesus berkata, kalau engkau sudah minum air yang kuberikan ini, maka engkau tidak akan haus lagi. Karena sudah mendapatkan air kehidupan yang sesungguhnya atas kehidupan umat manusia. Maka biarlah hari ini yang menjadikan air itu, air kehidupan kita itu berbual-bual di dalamnya, bertambah banyak hari lepas hari. Biarlah mulai hari ini hidupilah air hidup itu. Air hidup itu siapa? Firman. Saya mau ajak sedikit kita, mungkin saya sendiri mengalami seperti ini. Kenapa kita butuh roh? Roh itu makanannya apa? Roh itu makanannya firman. Kalau kita tidak baca firman, maka roh itu kering. Kalau kering firman, kalau roh kering, kelakuan kita pasti aneh-aneh. Percayalah. Kelakuan kita, perbuatan kita pasti aneh-aneh. Bukan datangnya yang daripada surga. Kalau roh kita hidup, saya percaya kelakuan kita pasti datangnya daripada surga. Apa yang datangnya daripada surga? Melakukan yang baik, berpikir yang positif, tidak pernah negatif, berkata kepada orang, berkata yang positif, mengatakan firman Tuhan. Karena kenapa? Kita sudah hidup di dalam roh. Itu yang percaya kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang rohnya kering, haleluya. Orang yang tidak pernah membaca firman, otomatis saya katakan di tempat ini, rohnya mati. Nggak ada cerita itu. Saya sudah rasakan. Saya bereksperimen. Benar, saya jujur berkata, saya bereksperimen untuk itu. 1 minggu saya tidak membaca firman.
hanya berdoa biasa saja. Oh, terima kasih Tuhan. Saya hari ini mengucap syukur. Jujur saya katakan di tempat ini, saya bereksperimen untuk membaca firman dan berdoa, dan tidak membaca firman dan tidak berdoa, hanya mengucap syukur saja. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah satu, iman saya, roh saya kering. Bagaimana tadi seorang wanita Samaria berkata kepada Yesus, bagaimana mungkin engkau memberikan air kepadaku? Kata orang Samaria. Tapi sesudah Yesus berbicara, akulah air hidup. Air hidup itu firman. Yesus berkata kepada kita di tempat ini, baca firman, berdoa. Di luar daripada itu, semua kekeringan roh. Apapun alasan manusia, oh saya sudah begini, saya sudah kalau tidak membaca firman, omong kosong. Karena roh hanya satu, membutuhkan firman. Roh yang ada, yang Tuhan berikan atas kita, makanannya cuma satu, firman Tuhan. Kalau kita baca firman, makanya tadi aku bilang, saya tidak baca firman 1 minggu, hanya berdoa biasa saja, mengucap syukur, terima kasih buat hari ini. Roh saya kering, kelakuan saya jelek. Karena kenapa? Selama ini saya sudah memberikan makanan roh, makanan firman kepada roh saya. Tapi sesudah saya tidak berikan, pola pikir manusia saya akan lebih besar daripada roh yang saya punya. Saya tidak tahu bagaimana saudara, tapi saya bereksperimen itu untuk membedakan. Apa bedanya saya membaca firman, saya tidak membaca firman. Saya berdoa dan berbahasa roh, dan saya berdoa tidak berbahasa roh. Bedanya jauh berbeda. Sama dengan orang Samaria. Hari ini, saya rindu mulai hari ini, di awal bulan Agustus ini, Yesus bilang kan begini, jangan tinggalkan Yerusalem. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Yesus bilang jangan tinggalkan Yerusalem. Dan mereka semua ada di loteng Yerusalem, menanti-nantikan apa yang Tuhan berikan. Dan mereka juga tidak tahu apa itu sebenarnya yang Tuhan inginkan. Tapi jangan tinggalkan Yerusalem. Berdoalah. Dan mereka bersekutu di situ. Mereka berdoa di loteng Yerusalem. Dan sesudah Tuhan berikan Roh Kudus, Yesus berkata, aku memberikan Roh Kudus kepadamu. Roh Kudus itu siapa? Tuhan itu sendiri. Tuhan itu yang ada sebenarnya dalam kehidupan kita, tapi sebagai roh yang hidup. Kalau Tuhan atas kehidupan kita, kalau roh yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan itu sendiri, dia butuh apa? Dia butuh firman. Dia tidak butuh minum. Yang butuh minum adalah daging. Supaya apa? Tidak kering, tidak degrasi. Roh butuh supaya dia tidak kering, dia butuh firman. Supaya apa? Dia bisa hidup, dia bisa berkembang. Kalau kita tidak pernah baca firman, dia tidak akan bisa berkembang. Roh tidak bisa berkembang. Sekali lagi, kalau kita tidak baca firman, roh tidak bisa berkembang atas kehidupan saya dan saudara. Tadi sudah saya katakan, 1 minggu cuma saya tes, saya buat perbandingan, maka roh saya kering. Pola pikir saya mulai aneh-aneh, tidak fokus.
Kalau pikiran sudah tidak fokus, berarti apa yang ada di situ? Keinginan keinginan daging. Tapi kalau saya fokus kepada firman, saya mengisi, saya membuat roh itu puas setiap saat. Saya memberikan makanan yang cukup buat roh itu. Baca firman, merenungkan firman Tuhan, maka segala sesuatunya yang ditakuti oleh orang-orang dunia, saya tidak takut. Tapi kalau saya tidak isi roh saya dengan firman Tuhan, saya ikut-ikutan takut akan dunia. Itu perbedaannya. Saudara-saudara sudah tahu hari ini perbedaan orang yang rohnya diisi oleh firman dan orang yang tidak diisi oleh firman. Perbedaannya itu tadi. Satu, pola pikir, kelakuan, itu semua keinginan daging masuk di situ karena rohnya kering. Di mana kita bisa mengisi roh kita? Bukan di Yerusalem, bukan di gereja, bukan. Tapi di dalam firman Tuhan. Kalau di gereja kita hanya celebration. Celebration itu artinya apa? Kita memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran kembali. Tapi untuk hari-hari Senin sampai Sabtu kita butuh roh, butuh firman. Sekali lagi, dari Senin sampai Sabtu roh butuh firman. Roh butuh makanan. Makanan roh ialah firman Tuhan. Makanya Yesus datang membangun roh, bukan membangun gereja. Untuk itu, percayalah bahwa ayat yang ke-24 berkata, ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Di mana sekali lagi di mana Yesus berbicara ini? Di sumur bukan di gereja. Kalau kita menyembah Tuhan, sembahlah Yesus di dalam roh dan kebenaran, supaya roh kita tidak kering. Kalau kita datang ke gereja, itu namanya celebration. Celebration penting, sangat penting. Jadi dimanapun kita berada, datanglah ke gereja. Karena di dalam celebration, roh kita dipuaskan. Di luar daripada hari Senin, itu kan makanan. Kan roh ini juga perlu ini. Perlu apa namanya? Mendengar, memuji, menyembah. Bukan mendengar firman saja. Melalui perkataan kita, kita memuji, menyembah Tuhan, itu namanya celebration. Memuji dan menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Makanya katanya celebration. Pujian penyembahan hanya kepada Yesus. Tapi yang sesungguhnya, hari ini saya mau katakan bahwa kehidupan kita harus diisi oleh firman. Firman adalah kehidupan. Maka daripada itu, biarlah hari ini roh kita mulai
dibangun, roh kita mulai persiapkan. Kalau kita tidak mau mempersiapkan roh kita, kalau kita tidak bersedia untuk membaca firman, Tuhan juga tidak paksa. Tapi artinya mulai hari ini, ubah kehidupan kita menjadi seperti yang Yesus mau. Yesus datang untuk membangun roh saya dan saudara. Yesus datang untuk bukan membangun gereja, tapi dia membangun saudara dan saya di dalam roh dan kebenaran. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, karena sebentar kita mau terima perjamuan. Mari kita berdoa, mari kita bangkit bersama-sama. Kenapa firman Tuhan hari ini berkata, roh perlu firman? Karena Tuhanlah yang menguduskannya dari segala sesuatunya. Bangkit bersama-sama, kita angkat roti yang ada di tangan-tangan kita. Sebab, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Angkat roti di tanganmu. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Dan demikian juga ia telah mengambil cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Tuhan. Mengucap syukurlah saat ini, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat roti dan dagingmu. Terima kasih Tuhan atas cawan ini. Dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang kami terima. Buat kebaikan kemurahan-Mu yang kami terima di awal Agustus ini, kami sudah bisa makan daging dan anggur. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya segala yang baik, segala yang indah, segala yang manis di awal bulan Agustus dan sampai ke depannya, Tuhan berikan yang terbaik atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami mau membaca firman, kami mau berdoa senantiasa untuk memenuhi roh kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas daging dan darah ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Nah, sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, dan tubuh dan darah-Mu yang sudah kami terima. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi-Mu, bila-bila bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami. Kau Tuhan yang membuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian kita. Hanya Kau milikku di surga, ada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari kita tutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan bagi kami saat ini. Terima kasih buat hamba-Mu, Tuhan yang memberkati hamba-Mu. Tuhan terus memakai beliau sebagai alat kemuliaan-Mu di tempat ini. Diberkatilah setiap apapun yang didoakan untuk pelayanan di tempat ini. Bila digenapi setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan pelayanan beliau maupun dalam kehidupan keluarganya di dalam nama Yesus. Kau berkati juga anak cucu dan menantunya Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, biarlah perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih buat juga anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati dalam minggu depan ini, dalam segala pergumulan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menggantikan kekuatan yang baru, sukacita yang baru hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, saat ini kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Kami bersyukur jika kami bisa tinggal di bangsa ini. Dan kami mengangkat tangan
melepaskan berkah damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah atas bangsa ini. Kami melepaskan berkat Tuhan mengalir atas Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPDP, dan seluruh jajaran pemerintahan sampai kepada RT RW. Kami berdoa di dalam nama Yesus, roh takut akan Tuhan itulah yang memimpin mereka dalam mengambil setiap keputusan yang boleh memihak kepada kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi mereka. Tuhan yang menolong mereka, memberikan kebijaksanaan bila mereka boleh menegakkan keadilan bagi negeri ini. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat Kota Depok, kami memberkati wali kota dan wakil wali kota Depok Tuhan. Biarlah Engkau juga memimpin mereka, ya Roh Kudus, berikan hikmat marifat-Mu, kebijaksanaan daripadamu. Dan kami juga memberkati Kota Depok aman dalam perlindungan Tuhan. Kota Depok dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Setiap gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang berada di kota ini boleh menjadi berkat-berkat. Terima kasih Bapa yang baik, dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat umat pilihan-Mu bangsa Israel. Kami mengangkat tangan kami atas Israel. Kami katakan shalom untuk Israel. Roh pertobatan terjadi atas bangsa ini. Setiap mulut mengaku, setiap lidah mengaku dan bertekuk lutut mengaku Engkau adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan ini. Kiranya Engkau menyempurnakannya melalui doa yang sudah Engkau mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami kepada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan kedua tangan sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat sukacita damai sejahtera yang daripada sorga. Ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan LPD ibadah Minggu. Tuhan Yesus memberkati.